Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada teman-teman honorer seluruh Indonesia. Ini ada informasi yang baru, di mana tim pusat dan daerah sudah dibentuk untuk memperjuangkan nasib honorer, di mana Pemda prioritaskan honorer jenis ini untuk menjadi P3K. Saya kutip dari media online nasional ayobandung.com, membuat judul perjuangkan nasib honorer di 2023, Pemda prioritaskan non-ASN kategori ini jadi P3K 2022. Keresahan pemerintah daerah untuk menghapus status tenaga honorer dalam sistem pemerintahan yang dipimpin nampaknya mulai menemukan jalan keluar. Diketahui, para kepala daerah sedang memperjuangkan kehadiran tenaga honorer setelah dikabarkan pemerintah bakal menghapus tenaga non-ASN di tahun 2023. Kita sama-sama tahu keresahan ini dengan keluarnya surat edaran Menpan tertanggal 31 Mei 2022 mengharuskan semua pemerintah daerah agar menghapus tenaga honorer paling lambat 28 November 2023. Itu sejalan dengan peraturan yang tertuang di dalam PP 49 2018 tentang manajemen P3K. Karena itu Pemda sempat dikabarkan pusing 7 keliling dan merasa keberatan mengingat sebagian kepala daerah hingga saat ini masih menggunakan tenaga honorer seiring dengan anggaran yang terbatas. Menpan RB Abdullah Azwar Anas pun mengungkapkan solusi atau jalan tengah untuk polemik tersebut, di mana Kemenpan RB bakal mengizinkan Pemda mengangkat tenaga honorer, akan tetapi cuma sepanjang masa jabatan kepala daerah tersebut. Ini sudah diungkapkan berapa kali oleh Menpan RB yang baru. Kata Anas, solusi ini merupakan jalan tengah yang ditawarkan. Menurutnya, para bupati akan marah bila tidak ada titik temu, sehingga keresahan Pemda tidak tertampung. Untuk menjalankan solusi tersebut, pemerintah pusat dan Pemda telah bersepakat untuk membentuk tim kecil. Tim kecil seperti apa? Arya Sugiarto selaku Ketua Apeksi menjelaskan pemerintah dan Pemda bakal membentuk tim kecil untuk menyamakan sudut pandang dalam menyelesaikan tenaga non-ASN. Di mana ke depannya, tim ini juga bakal mendorong masing-masing instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam percepatan proses pemetaan validasi data, penganggaran, serta menyiapkan peta jalan yang realistis. Arya mengaku tim yang dibentuk telah sepakat mencari solusi terbaik untuk masa depan tenaga honorer seluruh Indonesia. Ia pun berharap perjuangan yang dilakukan itu bisa menghasilkan titik temu. Makanya tadi teman-teman saya buat judulnya itu bahwa tim pusat dan daerah memperjuangkan nasib tenaga honorer. Menurut Arya, ada 3 poin win-win solution yang akan didorong Pemda, di antaranya. Pertama, Pemda bakal prioritaskan honorer dengan masa pengabdian yang lama untuk bisa masuk formasi P3K. Semakin lama pengabdiannya, maka semakin diprioritaskan. Selamat kepada teman-teman yang sudah lama mengabdi menjadi honorer. Kedua, Pemda harap pemerintah pusat bakal perjuangkan anggaran dari DAU atau membantu pembiayaan Pemda. Nah, ini Pemda juga memperjuangkan agar dana DAU bisa bertambah di daerah-daerah masing-masing. Ketiga, pembentukan kanalisasi tenaga kerja yang tidak bisa diakomodasi jadi ASN atau P3K melalui kolaborasi bersama kementerian lain, seperti Kementerian Koperasi
dan UKM, Kementerian Perdagangan, serta lainnya. Apa yang dimaksud dengan poin ketiga ini? Jadi ketika honorer ini tidak masuk di ASN ataupun P3K, maka bisa disalurkan ke kementerian lain. Contoh, di Kementerian Koperasi dan UKM, di sana lowongan tenaga kerja sangat banyak. Usaha-usaha kecil, banyak di sana peluangnya. Kementerian Perdagangan, serta kementerian-kementerian lainnya. Luar biasa, 3 poin. Dengan win-win solution di atas, Pemda sepertinya berniat untuk mengangkat status honorer menjadi P3K. Dengan catatan dukungan dari anggaran DAU. Kita tunggu poin 1, 2, 3 realisasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.